Jadi antara penumpang yang satu sama yang lainnya tuh ada jarak gitu loh. Tapi kenyataannya, kalaupun penumpangnya ternyata banyak, itu ternyata diisinya full. Jadi waktu aku berangkat itu satu kursiku itu full 3 orang isinya. Aku agak surprise juga sih, karena kan jaraknya deket banget kan, depan belakang dan sampingnya itu deket banget, bener-bener yang deket, literally deket. Hai, assalamualaikum, welcome back to Dr. Fenty Channel yang membahas soal informasi seputar kesehatan, no hoax. Nah, kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku, bagaimana pengalaman naik pesawat di era pandemi ini. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana pengalaman aku saat kemarin naik pesawat, apa aja berkas-berkas yang harus disiapin, terus bagaimana situasi di dalam pesawatnya, gimana pengecekan di bandaranya, dan ada juga nanti tips agar terhindar dari penularan COVID saat bepergian. Nah, tonton terus sampai habis ya, dan jangan lupa like video ini, subscribe buat yang belum subscribe, and let's check this out. Jadi sebenarnya aku dulu waktu daftar PPDS di sekitar bulan Juni akhir sampai bulan Juli awal, itu aku ada jadwal untuk tes kejiwaan di UNER di Surabaya kan. Nah, sementara kan aku posisinya di Tangerang, sehingga ya mau nggak mau aku harus ke Surabaya dari Tangerang. Dan memang itu bener-bener tesnya tuh nggak bisa diwakilin sama sekali gitu loh. Makanya waktu itu dengan sangat terpaksa aku harus bepergian, dan yang paling cepat itu kan naik pesawat ya, sekitar 1 jaman mungkin. Nah, berkas-berkas apa sih yang harus disiapin? Yang pertama KTP, terus yang kedua surat keterangan dari lab atau dari rumah sakit bahwa sudah melakukan rapid test dan hasilnya non reaktif, atau PCR atau swab. Nah, di sini sih saran aku, kalau kalian emang mau bepergian, aku sih saran ya, jangan beli tiket dulu sebelum rapid test atau swab gitu loh, karena kan jaga-jaga aja gitu loh. Ketika kita rapid test terus hasilnya reaktif, nanti kan berarti kita nggak bisa pergi gitu loh, karena kan bandara itu kan kayak nggak mau tahu, nggak mau peduli, pokoknya yang penting rapidnya itu non reaktif gitu loh. Jadi kalau memang hasilnya reaktif, otomatis kita nggak bisa yang pakai rapid test dan harus di swab PCR. Dan PCR atau swab itu di beberapa rumah sakit itu jarang ya yang jadinya itu langsung di hari itu juga gitu loh. Biasanya antara sehari, 2 hari, atau 3 hari. Jadi jaga-jaga aja gitu loh. Kalau mau bepergian misalnya tanggal 5, ya berarti kita rapidnya mungkin di tanggal 1 atau tanggal 2 gitu. Terus kalau misalnya hasilnya reaktif, ya nggak usah bingung juga, tinggal kita swab aja. Dan swab itu kan biasanya rentang waktunya antara 2 hari ya. Kalau memang hasilnya negatif, nah berarti kita yang kita pakai itu yang hasil swabnya yang negatif, yang rapidnya kita nggak usah pakai. Karena kan memang hasil antara rapid test sama swab itu kan lebih akurat yang swab ya. Jadi kalau rapid itu kadang belum tentu hasilnya reaktif, tapi kita memang lagi menderita COVID gitu loh, belum tentu, karena kan itu belum pasti ya, dia hanya screening aja. Makanya jaga-jaga, jangan beli tiket dulu gitu loh. Karena beberapa pengalaman dari pasienku ya, dia itu besok paginya mau bepergian dan udah beli tiket. Nah, pas malamnya dia itu baru cek rapid dan ternyata hasilnya reaktif. Akhirnya kan jadi nggak bisa terbang gitu loh, dan seandainya mau terbang kan harus swab dulu, dan swab itu kan hasilnya rentangnya antara sehari sampai 2 hari, sementara tiketnya udah kebeli. Jadi ya mau nggak mau akhirnya jadi refund. Kan kalau refund juga nggak bisa 100% kan. Jadi ya menurutku lebih baik tes dulu aja, pastiin bahwa memang kita lagi bener-bener kondisinya sehat, baru beli tiket. Bahkan waktu aku ke Surabaya itu, jadi posisinya itu maksudnya dari Surabaya pulang ke Jakarta itu posisinya aku
baru beli tiketnya itu 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi pesawatku itu jam 12-an dan aku jam 9 itu baru rapid test dan hasilnya non reaktif. Terus akhirnya baru pesen tiket. Emang kan sebenarnya kalau beli tiket jauh-jauh hari memang harganya lebih murah ya. Cuma di masa pandemi ini sebenarnya harga tiket pun udah pada turun gitu loh. Kayak waktu aku ke Jakarta, ke Surabaya kemarin, itu tiketnya yang ekonomi kelas ya, itu berkisar antara 300 sampai 400-an. Bahkan aku dapat yang 300 ya, tapi karena itu kan kelas ekonomi. Yang normalnya biasanya ada yang sampai 500. Nah, masa berlakunya adalah 14 hari. Jadi kalau kita melakukan perjalanan, jadi surat yang rapid test itu masih berlakunya itu untuk 14 hari ke depan gitu loh. Kalaupun ternyata sebelum 14 hari kita udah balik lagi, udah kelar urusannya, ya surat itu masih bisa dipakai gitu loh. Biasanya nanti dari lab atau rumah sakitnya itu dapat 2 surat. Yang pertama itu hasil labnya, yang kedua itu surat keterangan bahwa memang hasilnya non reaktif. Terus yang ketiga itu dokumen yang harus disiapin itu ya tiket pesawat atau bukti kode bookingnya gitu loh. Jadi sebenarnya 3 berkas itu cukup: KTP, hasil rapid atau swab, dan yang 3 adalah tiket pesawat. Nah, terus bagaimana sih pemeriksaan di bandara itu? Sebenarnya mungkin yang belum pernah ngerasain bepergian ya selama pandemi ini mungkin mikirnya bakal diinterogasi atau diapain. Itu sebenarnya enggak gitu loh. Jadi kayak kita cuma nunjukin surat itu aja. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta ya, yang kemarin aku aku lewat situ perginya di Bandara Suta, itu kan biasanya banyak terminal-terminal tuh. Nah, jadi terminal itu kayak digabungin jadi satu, terus nanti ada gate-nya, terus ada antriannya panjang. Nanti aku kasih lihat videonya deh setelah ini ya. Jadi nanti kita ngantri di situ kan ada banyak pos ya. Terus nanti dicek gitu loh kelengkapan dokumen. Nanti kalau udah komplit, udah lolos, nanti akan dicap tuh sama petugas bandaranya. Dan bener-bener cuma kayak gitu doang gitu loh. Dan setelah lolos kita baru masuk ke gate ininya ya, yang pemeriksaan logam metal dan barang-barang yang kita bawa. Nah, saran saya buat yang ternyata lupa nggak bawa surat keterangan rapid test, di bandara itu kan juga menyediakan jasa rapid test di tempat gitu ya. Cuma saya sih lebih seneng prepare ya dari rumah aja gitu loh, daripada kita harus tesnya di bandara, karena kan kita nggak tahu nih, kita nggak bisa prepare hasil kita nanti reaktif atau enggak, terus nanti kita bisa terbang atau enggak. Kayaknya terlalu gambling gitu loh kalau ceknya itu di situ. Dan setelah kita masuk lewatin yang logam detektor itu, kita langsung check in di airlines-nya yang kita mau berangkat gitu. Waktu itu kan aku naik Batik ya, Batik dan Lion juga aku pernah. Dan di situ juga nanti dikasih lihat lagi hasil rapid test, KTP sama tiket untuk dicetak gitu kan tiketnya. Nah, setelah dari situ baru kita naik ke gate. Dan kalian nggak usah khawatir karena di bandara itu kan jarak antriannya itu memang udah diatur ya. Dia kayak udah ada garis-garisnya gitu, jaraknya itu sekitar 1 meter lebih dari antrian pertama dan di belakangnya gitu. Jadi kayaknya sih lumayan safe ya. Dan situasi bandara itu sepi banget gitu loh, nggak rame sama sekali kalau menurutku sih, dibandingkan sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kan bisa padet banget tuh. Kalau yang selama pandemi ini sih bener-bener sepi kayaknya, karena kan ada protokol PSBB juga, dan memang orang-orang juga dihimbau jangan bepergian kalau memang itu bukan sifatnya yang urgent. Terus saat nunggu pesawat di dalam terminalnya itu sih aku saran kalian pilih tempat duduknya juga yang nggak terlalu rame ya. Jadi kan di bandara itu memang tempat duduknya juga dijarak-jarakin gitu loh. Misalnya dalam satu kursi itu ada 6 seat ya. Jadi 3 seatnya itu disilang gitu loh, biar tempat duduknya selang-seling. Dan menurutku juga itu emang efektif sih. Nah, terus yang kedua, bagaimana situasi dan kondisi di dalam pesawat. Jadi yang kita tahu pesawat itu kan kayak padat banget penumpangnya, dan dia kayak
ngelekep gitulah bahasanya ya. Jadi aliran udaranya ya di situ-situ aja muter gitu loh. Waktu aku naik klien itu dari Bandara Suta itu bener-bener yang seatnya itu full banget. Dia kan, aku naiknya ekonomi kan, jadi dalam satu deret itu kan ada 3 kursi. Sebenarnya disilang-silangin sih, jadi kayak diselain satu kursi gitu loh. Jadi satu deret yang harusnya isinya 3 orang itu disilangnya satu, jadi antara penumpang yang satu sama yang lainnya tuh ada jarak gitu loh. Tapi kenyataannya, kalaupun penumpangnya ternyata banyak, itu ternyata diisinya full. Jadi waktu aku berangkat itu satu kursiku itu full 3 orang isinya. Aku agak surprise juga sih, karena kan jaraknya deket banget kan, depan belakang dan sampingnya itu deket banget, bener-bener yang deket literally. Jadi emang menurutku resikonya tinggi ya di dalam pesawat itu. Makanya bener-bener selama penerbangan tuh aku bener-bener yang nggak ngobrol sama sekali, nggak ngobrol, nggak lepas masker, nggak makan, nggak minum, nggak ke WC. Untungnya penerbangannya cukup dekat ya, dari Jakarta ke Surabaya itu sekitar 1 jaman gitu loh. Jadi ya oke lah, bisa nahan diri selama 1 jam, yang penting safe. Terus pas kita udah nyampe di tujuan, terus pas kita mau turun dan keluar dari bandara, waktu itu di Surabaya ya, aku udah nyampe di Surabaya. Jadi sebelum keluar itu ada yang namanya aplikasi EHC. Ini ntar aku tunjukin ke kalian gambarnya. Jadi aplikasinya kayak gini ya, EHC Indonesia, ini bisa diunduh di Play Store. Jadi yang aplikasi EHC itu kita unduh, terus nanti kita isinya waktu di bandara keberangkatan. Kita isi, kita mau tujuannya kemana, terus nanti kan itu ada pertanyaan apakah ada demam, batuk, pilek, sesak napas. Kalau emang kita nggak ada ya kita centang-centang aja, enggak, tidak kayak gitu. Terus nanti ada barcode-nya. Nah, nanti pas di bandara kedatangan itu nanti barcode itu akan di-scan gitu loh. Jadi kita harus scan dulu si barcode itu, baru kita boleh keluar dari bandara. Nah, bagaimana kalau yang nggak punya HP, nggak punya aplikasinya, nggak masalah juga, karena itu bisa manual gitu loh. Kalau manual kan nanti mereka kayak nyediain brosur form isian gitu loh. Nanti kita nulis aja nama, isinya sih sama persis yang kayak di aplikasi itu, nama, KTP, terus domisili, keberangkatan dari mana, nomor pesawatnya berapa, terus ada gejala demam, batuk, pilek gitu-gitu enggak. Terus nanti itu diserahin ke petugas ya, yang di bagian check outnya itu. Cuma sih saranku biar cepet aja ya, nggak ribet nulis-nulis kayak gitu, mending dari HP udah langsung diinstal aja deh itu aplikasinya, karena kan satu aplikasi itu untuk 1 orang ya, jadi nggak bisa buat rame-rame. Tapi kalaupun kayak untuk orang tua atau anak-anak yang emang nggak punya akun HP, jadi bisa juga sih pakai manual, jadi sebenarnya nggak masalah banget. Nah, selanjutnya di saat bepergian itu sebenarnya aman atau enggak gitu loh naik pesawat. Sebenarnya kalau aku bilang sih, kalau dibilang aman ya cukup aman, tapi amannya itu tetap resikonya tinggi. Yang pertama, di bandara kan kita pasti ketemu orang kan, ketemu banyak orang, dan kita nggak tahu gitu loh kondisi orang yang kita temuin itu seperti apa. Terus yang kedua, di pesawat itu kan juga full gitu loh, dan jaraknya tuh deket-deket gitu loh. Walaupun waktu dari Surabaya ke Jakarta karena penumpangnya sedikit, akhirnya dalam satu baris itu benar-benar aku cuma sendirian, tapi kan di depanku juga ada orang kan, dan itu jaraknya deket gitu loh. Jadi walaupun di sampingnya longgar, tapi kan depannya juga ada orang. Jadi tetap resikonya itu sangat tinggi di pesawat. Makanya kalau aku boleh kasih saran ya, selama di bandara kalau bisa jangan pakai fasilitas umum di sana deh, karena kan kita nggak tahu ya, kecuali emang kebelet banget. Terus yang kedua, jangan makan atau minum yang di bandara juga, karena kan emang kita benar-benar nggak tahu gitu loh kondisi di sana itu bagaimana, karena kan itu fasilitas umum. Kalau saran aku sih mending bawa bekal, bawa minum sendiri, bawa makan sendiri, yang kita tahu bener-bener makanan itu tuh bersih dan aman. Tapi kalaupun terpaksa ya nggak apa-apa juga, yang penting kita tetap protokol kesehatan tetap kita jaga. Masker jangan sampai lepas, terus pakai face shield juga nggak apa-apa. Jangan kebalik ya, pakai face shield tapi nggak pakai masker, itu sama aja bohong. Jadi yang penting tuh masker.
Kalau bisa sih 2 lapis ya, jangan 1 lapis aja. Dan yang paling penting itu di dalam pesawat nih pas lagi penerbangan, pertama jangan ngobrol, yang kedua jangan buka masker sedetik pun, jangan buka masker karena kita nggak tahu ya. Ketika kita buka masker itu udara yang kita hirup ada virusnya atau enggak. Jadi saranku bener-bener jangan banget buka masker. Karena ada pengalaman juga ya dari temenku, dia itu sangat menjaga kesehatan ya, tapi akhirnya suaminya itu kena COVID gitu loh dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Gara-garanya pas dia penerbangan itu dia buka masker untuk makan. Nah dari situlah dia ketularan gitu loh COVID-nya, dan kita nggak tahu gitu loh kapan kita buka masker terus ada virus masuk atau enggak, kan itu emang nggak kelihatan virusnya gitu loh. Dan ada kejadian memang pas buka masker makan dilalah ya ketularan lah di situ. Terus saranku yang terakhir, bener-bener yang situasi sekarang kan emang belum aman ya, kasus masih naik terus jumlah pasien positif juga terus bertambah gitu loh. Saranku sih bener-bener tunda dulu bepergian kalau emang nggak urgent banget gitu, apalagi kalau cuma pengen liburan, pengen jalan-jalan, kayaknya nanti dulu deh gitu loh. Karena itu aja kemarin aku pergi karena bener-bener urgent kan, karena mau ujian psikiatri kan, dan itu benar-benar nggak bisa diwakilin, jadi benar-benar nggak ada choice sama sekali untuk aku nggak datang gitu loh. Dan kalaupun emang terpaksa untuk harus bepergian, saranku sih benar-benar jaga banget protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sesering mungkin, bawa hand sanitizer dan segala macam perlengkapan yang kalian butuhin. Ya segitu aja sih video dari aku kali ini. Semoga ini berguna buat kalian dan semoga bermanfaat buat kalian yang harus bepergian tapi bingung gimana situasinya nanti. Mudah-mudahan ini membantu kalian buat kasih gambaran gitu loh, nanti kayak apa sih bepergian di pesawat itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.